ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi perkenalkan, nama kakak Audita, kakak dari program studi bimbingan konseling semester 6 di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di sini kakak akan melakukan sebuah bimbingan, yaitu bimbingan klasikal. Sebelum kita melakukan bimbingannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi di sini ada yang absen. Berapa orang? 7. Jadi di sini kita akan melakukan sebuah bimbingan, yaitu bimbingan klasikal. Sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan klasikal? Belum. Jadi kakak akan jelaskan sedikit apa itu bimbingan klasikal dan kakak akan jelaskan apa materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Jadi bimbingan klasikal itu adalah suatu pendekatan dalam bimbingan konseling yang dilakukan di dalam setting kelompok atau kelas yang bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan dan sikap yang mereka butuhkan. Jadi materi kita hari ini yaitu meningkatkan konsentrasi dengan konseling kognitif dan teknik meditasi. Bisa dipahami? Bisa. Sebelumnya kakak akan menyepakati waktu dengan kalian. Apakah waktu 40 menit cukup? Cukup. Kok pada lemes? Udah makan? Belum. Udah istirahat? Belum. Oke, kita akan masuk ke materinya ya. Jadi pembahasan kita pada siang hari ini yaitu kita akan membahas tujuannya, kita akan membahas definisi dan juga indikator dari konsentrasi. Lalu kita akan membahas contohnya, lalu pernyataan positif dan juga negatif, lalu teori dan juga teknik, dan terakhir penerapan dan juga penyebaran dari visioner. Baik, sebelum itu kakak akan menjelaskan sedikit tentang tujuan bimbingan klasikal kita kali ini, yaitu agar kalian dapat mengetahui apa itu konsentrasi, lalu agar kalian dapat mengetahui dan juga memahami teori model konseling kognitif dengan teknik meditasi untuk meningkatkan konsentrasi kalian, dan juga agar kalian dapat menerapkan teknik meditasi untuk meningkatkan konsentrasi. Bisa dipahami? Ya. Oke, baik. Di sini slide selanjutnya yaitu konsentrasi. Ada yang tahu konsentrasi itu apa? Fokus. Fokus, benar sekali. Ada yang tahu lagi? Nah, jadi konsentrasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pemusatan pikiran. Jadi konsentrasi itu adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian dan juga fokus secara penuh pada suatu objek atau aktivitas atau proses tertentu dengan menyaring informasi yang tidak relevan dan mempertahankan perhatian terhadap hal yang dianggap penting. Bisa dipahami? Bisa. Ada beberapa indikator dari konsentrasi. Nah, indikator di sini itu pengertiannya adalah sesuatu yang memberikan petunjuk ataupun keterangan tentang suatu kondisi. Jadi indikator di sini ada 4. Yaitu yang pertama ada penglihatan, yang kedua ada pendengaran, yang ketiga ada penciuman, dan yang keempat ada rasa atau perasaan. Jadi kakak akan jelaskan sedikit tentang indikator-indikator dari konsentrasi. Yang pertama ada apa tadi? Penglihatan. Ada yang tahu penglihatan itu apa? Apa? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penglihatan itu merupakan hasil melihat atau daya melihat dengan mata. Lalu yang kedua itu ada pendengaran. Ada yang tahu pendengaran itu apa? Tidak. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendengaran itu merupakan proses perbuatan, cara atau kemampuan mendengar
dan juga daya dengar dan hal yang didengar. Dan secara umum pendengaran itu dapat diartikan sebagai organ telinga untuk menangkap gelombang suara dan meneruskannya ke dalam otak untuk diproses menjadi sebuah informasi yang dapat dimengerti. Dan indikator yang ketiga yaitu ada penciuman. Ada yang tahu penciuman itu apa? Tidak. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penciuman itu adalah proses, perbuatan atau cara mencium. Dan secara umum, penciuman itu merupakan kemampuan hidup untuk mengenali berbagai macam bau, lalu meneruskannya ke otak. Saya dipahami? Dan yang terakhir itu adalah rasa atau perasaan. Jadi rasa atau perasaan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang timbul akibat rangsangan pada indera ataupun emosi. Selanjutnya ada pernyataan positif dan juga negatif. Nah, kakak akan beri contoh. Ada pernyataan positifnya yaitu misalnya saya fokus dalam memperhatikan pembelajaran dan juga mempertahankan konsentrasi saya, seperti itu pernyataan. Dan juga ada pernyataan negatifnya yaitu saya sangat kesulitan untuk memahami sesuatu ataupun fokus pada sesuatu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kakak akan jelaskan kenapa indikator kenapa penglihatan, pendengaran, penciuman dan juga rasa itu menjadi indikator dari konsentrasi. Nah, kakak akan tanya ke kalian, kalau kalian ada suara ribut, apakah kalian berkonsentrasi? Tidak. Lalu kalau kalian sedang belajar terus ada bau yang tidak enak, apakah kalian akan berkonsentrasi? Tidak juga. Lalu jika suasana hati kalian itu buruk atau kalian sedang sedih, apakah kalian akan semangat untuk belajar lalu bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran? Tidak juga. Seperti itu bisa dipahami? Bisa. Beneran paham? Oke, selanjutnya yaitu kakak akan memberikan sebuah teori konseling, yaitu teori konseling kognitif dan juga tekniknya. Jadi konseling kognitif itu adalah pendekatan konseling yang berfokus pada pengubahan pola pikir yang menyatakan bahwa cara seseorang berpikir itu mempengaruhi perasaan dan juga perilaku. Bisa dipahami? Dan yang kedua, kakak akan membahas suatu teknik yaitu teknik meditasi. Siapa yang tahu teknik meditasi? Pasti kalian familiar dengan teknik meditasi. Kalian tahu teknik meditasi? Atau kalian tahu meditasi? Tidak? Kalian pernah meditasi? Enggak. Beneran? Jadi di sini teknik meditasi itu suatu kegiatan yang melibatkan fokus pikiran pada objek tertentu dengan tujuan mencapai kesadaran diri yang lebih tinggi dan keadaan pikiran yang lebih tenang. Jadi kalian misalnya kalau pernah ikut yoga? Ya, tidak. Di situ bakalan ada meditasi selama beberapa menit, kurang lebih 3-5 menit. Baik, sekarang karena ada penerapannya di sini kakak akan menerapkan suatu teknik yaitu teknik meditasi. Ada beberapa teknik meditasi kakak akan jelaskan. Yaitu yang pertama itu ada meditasi kesadaran penuh. Jadi ini tujuannya untuk melatih pikiran agar tetap berada pada saat ini. Caranya itu duduk tenang. Coba kalian duduk tenang dulu. Jangan dulu lain-lain duduk tenang. Ya duduk tenang. Udah? Terus fokuskan perhatian pada nafas. Tarik nafas. Ya kalian tarik nafas. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Oke. Lalu di saat pikiran melayang itu kalian harus sadari dan juga kembalikan fokus. Paham gak maksud kakak?
Jadi kalian duduk tenang, terus kalian tarik nafas. Kalian misalnya fokus kemana? Misalnya kalian fokus ke pelajaran ini, fokus ke papan tulis ini. Kalian harus fokuskan ke papan tulis ini, gitu. Sambil tarik nafas dan pernafasan. Nah, kalau kalian kehilangan fokus atau kalian pikirannya kemana-mana gitu, langsung dia alihkan langsung alihkan ke sini. Paham nggak? Paham? Beneran paham? Coba ya, duduk tenang, tarik nafas, hembuskan. Nah sekarang coba kalian perhatiannya di papan tulis. Udah? Udah. Tarik nafas, hembuskan. Pikirannya kemana-mana nggak? Beneran? Beneran. Itu ya yang cara pertama. Lalu selanjutnya itu ada meditasi fokus pada suatu objek. Nah kayak tadi kakak itu. Ini ada objek lain, misalnya kalian fokus pada kursi ini atau kalian fokus pada apa ini? Itu kayak apa namanya? Origami. Nah kalian fokus misalnya ke sana. Terus kalian tarik nafas, ya gitu, kembalikan fokus ke sana. Itu akan membantu kalian lebih fokus dan juga berkonsentrasi dalam menerima pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa. Lalu yang selanjutnya itu ada meningkatkan kesadaran tubuh dan juga mengurangi rasa stres. Siapa yang di sini sering stres karena belajar? Semuanya. Saya juga. Caranya itu kalian bisa berbaring, tidur, ataupun duduk. Duduk dengan rileks, tentu saja agar otot-otot kalian rileks. Rasakan dari atas sampai bawah. Setelah itu fokuskan pada bagian tubuh dari kepala hingga kaki. Rasakan ya, kayak kepala sampai kaki rasakan. Paham nggak? Paham. Lalu yang ketiga, rasakan sensasi panas, dingin, dan juga tegang di tiap bagian. Jadi saat kalian fokus dan juga bermeditasi itu, kan kalian merasakan dari atas sampai bawah. Nah itu pasti ada rasa panas, ada rasa dingin, ya kan? Iya. Nah lakukan itu selama 10 sampai 15 menit. Itu bisa dipahami? Nah, jadi kakak akan jadi itu saja yang kakak sampaikan. Kakak akan memberikan kalian sebuah kuesioner. Kakak akan memberitahu bagaimana cara mengisinya. Jadi yang pertama itu ada identitas. Di sini kalian berisi nama dan juga kelas. Kelas berapa? 11. Lalu petunjuknya yang pertama, jawablah seluruh bukti soal secara spontan dan juga jujur sesuai dengan pengalaman yang kalian miliki saat proses pembelajaran berlangsung. Bukan hanya hari ini aja ya, tapi hari-hari sebelumnya. Kalian kayak gimana di pembelajaran itu? Apakah kalian fokus, apakah kalian konsentrasi gitu. Nah, jawablah secara spontan dan juga jujur. Karena di sini, karena kuesioner ini tidak ada jawaban salah maupun jawaban benar. Jadi murni dari kalian sesuai dengan kondisi kalian. Paham? Paham. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kondisi yang kalian alami. Jadi nggak perlu salah, nggak perlu takut kalau salah nanti, nggak perlu kayak gitu. Karena nggak ada jawaban benar maupun jawaban yang salah. Lalu berilah tanda centang pada jawaban yang telah tersedia sesuai dengan kondisi yang kalian miliki. Sebagai contoh ya, nomor 1, saya dapat menangkap informasi dengan baik dari tulisan di papan tulis. Apakah kalian setuju? Kalau tidak, kalau setuju kalian centang S. Di sini sudah ada keterangannya, tidak sesuai, sangat tidak sesuai, sesuai dan juga sangat sesuai. Bisa dipahami? Nah setelah kakak membalikan ini, silakan kalian jawab. Waktunya kalian mau berapa? 3 menit? 3 menit atau 3 menit 4 menit ya. Setelah kalian akan mendapatkan ini, kalian menjawabnya, kakak akan cek. Setelah itu kita akan lanjut ke bimbingan kelompok. Setelah ke bimbingan kelompok, kita akan lanjut ke konseling kelompok, dan yang terakhir kita akan lanjut ke konseling individu. Dapat dipahami? Ada yang ditanyakan? Ya. Oke,
Oke, kakak bagikan ya. Semua bawa pulpen? Wah. Enggak. Itu juga tidak. Masih apa kamu? Isi nama ya. Udah dapat yang berapa? Rahasia masuk pakai pakai Oke, karena waktunya sembahyang, kita sembahyang dulu ya. Setelah itu lanjutin isi kuesioner. Jadi waktu mengisi kuesionernya yaitu 3 menit. Setuju? Setuju. Oke, kita mulai dari sekarang. Udah selesai? Belum. Udah? Kita tunggu lagi 1 menit. Udah selesai? Silakan kamu dulu kan dioper-oper aja. Ada lagi? Udah semua? Udah. Karena kalian udah ngisi kuesionernya, nanti kakak akan cek, terus nanti kakak akan panggil 6 orang untuk mengikuti sesi bimbingan kelompok. Saya dipahami? Untuk itu, kakak ucapkan terima kasih banyak karena sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Maaf, sudah mengikuti bimbingan praktikal pada hari ini dengan baik. Kakak ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Di akhir kata kakak ucapkan. Sebelum itu kita berdoa karena tadi di awal sudah doa, sekarang doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dunia. Doa selesai. Baik, Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera. Selamat siang.